Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bawain materi seputar Deixis. Deixis itu adalah sebuah kajian yang menjadi bagian dari pragmatik ya, bukan semantik. Dan nanti kita juga akan bahas kenapa dia bagian dari pragmatik bukannya semantik ya. Nah, jadi kita anggap aja begini ya. Jadi kalau misalnya dalam Deixis itu kita anggap sebagai suatu yang sifatnya konvensional, maka memang benar bahwa Deixis akan menjadi bagian dari kajian semantik. Tapi pada nyatanya, Deixis ini memang berhubungan dengan grammaticalized structure. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan tata bahasa banget. Tapi penggunaannya itu nggak bisa dipahami ya seputar tata bahasa itu aja, tentang struktur kalimat itu aja. Tapi kita juga melihat tentang bagaimana penggunaannya bila disandingkan dengan konteks ketika tuturan itu terjadi. Nah, inilah kenapa Deixis menjadi bagian dari pragmatik dan bukan menjadi kajian dari semantik. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh berikut ini ya. I'm the father of Napoleon. Ya, I'm the father of Napoleon. Nah, seandainya kita berbicara pada tahapan semantik, maka kita akan berbicara tentang truth conditional meaning. Jadi makna yang sebenarnya. Nah, dengan melihat tuturan seperti ini, kita akan mencari apakah I dalam tuturan itu merupakan benar ya, ayahnya dari Napoleon. Nah, kita anggap seperti itu. Apakah benar? Jadi kita di sana akan membicarakan benar atau salah karena kita masih berbicara secara konvensional. Tapi dalam pragmatik, I di sini menjadi sangat rancu. Siapa sih yang berbicara I di sini? Kita akan mencari tahu I ini bisa aku aja ngomong, bisa kamu yang ngomong, bisa aja ayahnya Napoleon sendiri yang benar-benar ngomong I'm the father of Napoleon. Oke, jadi I di sini menunjukkan Deixis persona tentang bahwa referen dari I itu bisa aku, bisa kamu, bisa ayahnya, benar-benar ayahnya, ya. Jadi itu yang dibicarakan di dalam Deixis, ya. Dan kita akan berbicara lebih lanjut tentang kategori yang ada di dalam Deixis itu sendiri. Oke, nah jadi udah jelas perbedaan kenapa dia menjadi bagian dari pragmatik dan bukan menjadi bagian dari semantik. Semoga jelas ya. Kalau enggak, komen di bawah. Oke, jadi udah jelas dari tadi yang aku sampaikan kalau Deixis itu adalah suatu yang grammaticalized buat tata bahasa, tapi dia dihubungkan dengan konteks ketika tuturan itu terjadi. Jadi referensi-referensi seperti aku, kamu, terus di sini, di sana, kemarin, dan hari ini, itu adalah beberapa kata-kata yang merupakan bagian dari Deixis itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada bukunya Levinson, maka kita akan melihat ada 5 jenis Deixis menurut dia ya. Jadi yang pertama ada Deixis personal, terus ada Deixis temporal, kemudian ada Deixis spasial, lalu ada Deixis wacana dan Deixis sosial. Ya, jadi ada 5 hal. Tapi yang paling umum dibahas biasanya ya untuk awal-awal ketika kita mulai pragmatik hanya 3. Ya, ada temporal, personal dan juga spasial. Nah, yang wacana dan juga sosial itu masih cukup jarang dibahas, tapi gak ada salahnya kalian belajar tentang itu, oke? Dan di video kali ini juga kita hanya bahas 3 yang paling awal aja. Oke, jadi sekarang kita mengacu pada Deixis personal. Ya, Deixis personal ini adalah sesuatu yang merujuk pada partisipan di dalam komunikasi itu sendiri ya. Jadi misalnya ada contoh kalimat kayak gini. Apakah kamu udah buat esai pragmatik? Aku udah bikin kemarin. Kamu? Nah, di dalam komunikasi itu terdapat 2 tuturan. Ya, ada penutur dan juga mitra tuturnya. Nah, di sana yang pertama kamu akan menemukan kata kamu. Kemudian di balasan yang berikutnya, kita juga menemukan kata kamu. Nah, referensi dari kamu itu bisa merujuk ke masing-masing di antara kedua partisipan di dalam komunikasi itu. Ya. Jadi kita lihat di sini katanya sama-sama kamu, tapi referensinya berbeda. Ketika ya pembicara berkata, apakah kamu udah buat tugas esai pragmatik? Nah, kamu merujuk pada penutur satunya, ya, mitra tuturnya. Kemudian mitra tuturnya menjawab, udah kemarin kamu. Nah, kamu yang dimaksud oleh mitra tutur tadi kembali lagi ke penutur. Nah, jadi itu yang dimaksud di dalam Deixis persona ya, bahwa kata kamu memiliki referensi yang berbeda.
ya. Bisa aja penuturnya, bisa di lain sisi mitra tuturnya yang menjadi kamu. Dan menurut Bang Venice, ya, Bang Venice dia adalah seorang ahli dalam analisis wacana. Dia juga membagi ya sebuah klasifikasi yang disebut dengan ada enunciator, co-enunciator, dan juga non-person, ya. Dengan di sini dia melihat bahwa saya dan juga kamu itu menjadi simetris, ya, karena mereka bisa memberikan feedback satu sama lain di dalam komunikasi. Nah, sampai di sini aku dan kamu kemudian dibandingkan dengan orang ketiga tunggal, maka dia akan menjadi disimetris. Nah, oleh karena itu, il atau orang ketiga tunggal dia nggak bisa ikut berpartisipasi langsung di dalam komunikasi, ya, atau dia dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau aku dan kamu membicarakan dia, nah dia ini kan dia nggak bisa ikut nimbrung ya di dalam komunikasi itu. Nah inilah yang disebut dengan non-person oleh Bang Venice. Tapi kita akan bicara tentang ini nanti ya di dalam analisis wacana. Nah kembali lagi dalam dieksis persona itu ada penanda-penanda orang yang referensinya bisa berubah-ubah. Kemudian ada dieksis spasial, yaitu sebuah penanda dieksis yang berhubungan dengan tempat. Ya, jadi ada di sini, ada di sana. Nah, di sini kita akan melihat apa yang disebut dengan proksimal dan juga distal. Nah, proksimal itu adalah apa yang dekat dengan penutur, kemudian distal itu adalah sesuatu yang jauh dari penutur. Jadi misalnya kita kayak di dalam bahasa Inggris ada here dan juga there. Ya, here itu proksimal dan there itu adalah distal karena jauh dari penutur. Jadi misalnya nih, kalau ada contoh put it here, ya, taruh itu di sini. Nah, itu menjadi proksimal karena dekat dengan penutur ya. Jadi kalau misalnya put it there, ya, taruh itu di sana, itu akan menjadi distal oleh penutur. Nah, di sini nggak cuma adverbia aja ya, seperti here dan juga there, tapi ada juga kata kerja atau verba, misalnya seperti coming dan going. Coming itu menjadi dekat dengan penutur ya, misalnya kayak he's coming, itu mendekat ke penutur. He's coming, terus he's going, ya itu menjadi jauh dengan penutur. Nah, jadi kalian bisa menebak he's coming itu adalah proksimal, kemudian he's going itu akan menjadi distal. Jadi here di sini menjadi tergantung referensinya dekat dengan siapa, tergantung dari siapa yang menggunakan kata here itu. Kemudian ada deeksis temporal. Deeksis temporal ini menceritakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan waktu ya, misalnya seperti sekarang, besok, nanti, terus lusa, 2 hari lagi, minggu lalu, dan yang lain sebagainya ya. Oke, jadi anggap aja nih misalnya kalian ada di laut ya, kemudian kalian lihat ada botol yang ada pesan di dalamnya, terus kalian baca meet me here tomorrow, meet me here tomorrow ya. Jadi kalau misalnya kita baca kayak gitu kan otomatis tomorrow itu menunjukkan hari setelah hari ini. Tapi tomorrow ini menjadi sangat ambigu karena kita nggak tahu pesan itu dikirim kapan sama si pembuatnya ya. Jadi kata tomorrow memiliki referensi yang berbeda antara yang menerima dan juga yang menuliskan. Misalnya yang menulis ternyata udah nulis seminggu yang lalu, tapi baru dibuka dan dibaca sama orang baru hari ini. Jadi penggunaan kata tomorrow ini menjadi sangat ambigu ya. Apakah besok sesuai dengan si penulis. Nah, nanti di sini kita akan melihat ada yang disebut dengan coding time, atau momen di mana tuturan itu terjadi atau dibuat ya, coding time. Kemudian di sisi yang lain ada receiving time atau kapan pesan itu diterima. Nah, ini tergantung lagi kepada kapan pesan itu dibuat dan oleh siapa ya. Misalnya aku yang nulis tadi pesannya, terus aku masukin dalam botol, terus aku buang di laut. Nah, itu baru sampai kira-kira seminggu kemudian, terus ada orang baca meet me here tomorrow. Nah, jadi tomorrow yang aku maksud adalah besok setelah aku menulis pesan, tapi bagi mereka yang baca adalah ya tomorrow setelah mereka baca pesan itu. Nah, jadi coding time dan juga receiving time itu menjadi sangat penting di dalam pragmatic, ya, dieksis pragmatic. Sehingga sampai di sini kita lihat ya tomorrow itu nggak cuma sebatas makna besok setelah hari ini, tapi kita juga harus tahu konteks yang dibangun di dalam tuturan itu. Ya, jadi inilah juga kenapa deeksis menjadi bagian dari pragmatic. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat ada kata-kata seperti now, recently, soon, then, nah itu disebut dengan pure time deeksis. Ya, jadi deeksis temporal murni. Tapi kalau misalnya kalian menemukan kalimat-kalimat seperti last week,
kemudian next Thursday, this afternoon, ya. Ada kata-kata seperti next, this, terus kemudian ada last, itu menunjukkan adanya modifier. Maka maknanya akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh modifier ini, ya. Jadi ini juga disebut dengan deixis modifier. Jadi penggunaan deixis ini nggak cuma mengacu pada konteks-konteks pragmalinguistik, ya, tapi ada juga nilai-nilai kultural yang ada di dalamnya. Misalnya seperti penggunaan nanti, besok, dan juga kemarin. Ya itu maknanya bisa lain-lain. Besok itu nggak selalu besok setelah hari ini. Jadi besok itu bisa besok-besok, nanti itu bisa ya nggak selalu nanti sore atau nanti malam, tapi bisa nanti-nanti yang menunjukkan hari yang lain. Kemudian kemarin, itu juga kemarin nggak selalu satu hari sebelum hari ini, itu bisa kemarin-kemarin ke belakang. Nah, jadi ada nilai-nilai kultural yang harus kalian perhatikan bagaimana mereka menggunakan kata kemarin, hari ini, dan juga besok, ya. Jadi analisis deixis pragmatik ini sangat terbuka kalau kalian ingin membahas sesuatu yang bersifat kultural. Nah, selain konteks-konteks kultural dalam deixis temporal tadi, kalian juga bisa lihat dalam deixis personal, ya. Misalnya kapan kita menggunakan kamu, kapan kita menggunakan Anda, itu sangat ditentukan oleh nilai-nilai sosial yang ada di dalam kehidupan penutur itu. Oke, jadi itu dia mengenai deixis pragmatik. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa juga untuk baca teksnya di Medium. Jadi semua materi yang aku videokan aku masukkan ke dalam Medium, jadi kamu bisa baca di sana. Seandainya yang di video ini kurang contohnya atau kurang jelas apanya, kalian bisa baca di Medium aku. Linknya aku taruh di description box. Oke, jadi makasih banget udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa.